Insya Allah ikhlas dalam menjemput takdir. Nama saya Irnat. Nama ini hanya 5 karakter, tapi termasuk yang sulit diingat. Waktu saya sekolah di IPB dulu, kawan-kawan saya lebih senang memanggil saya Padang. Udah Padang. Itu juga ketika saya sekolah di UK, di Scotland, teman-teman saya hanya mengenal saya ini Indonesian. Indonesian, how are you? Saya dilahirkan di kota kecil di Payakumbuh pada tahun 1960, tepatnya adalah 10 Mei 1960. Jadi saat ini sudah lebih kurang hampir 66 tahun. Dilahirkan sebagai anak kedua dari 9 bersaudara. Ini yang satu ibu. Tetapi kami adalah punya 2 ibu. Dan dari ibu yang pertama, saya punya saudara 6 orang. Jadi totalnya saudara saya ini adalah 15 orang. 4 orang sudah dipanggil dan tinggal kami sekarang adalah 11 orang. Orang tua kami, ayah adalah Ardenis Malin Merajo, kemudian ibu adalah Haji Rosmanidar. Saya memulai sekolah saya sebetulnya adalah di sekolah madrasah, di sekolah agama, yaitu di madrasah di rumah yang sifatnya adalah hanya sekolah mengaji. Kemudian masuk di SD 1 Negeri Kota Nenggadang, Payakumbuh. Pada tahun 72 saya selesai di SD itu, saya masuk ke SMP 3 di Payakumbuh. Selanjutnya saya masuk ke SMPP di Payakumbuh juga, SPP 25. Setelah itu saya melanjutkan sekolah saya ke IPB itu, ke Institut Pertanian Bogor. Itu kemudian dari segi pendidikan sempat sekolah di UK, di Scotland, lebih kurang 2 tahun untuk mengambil S2-nya, dan di S3-nya di UNAN, di Universitas Andalas, Sumatera Barat, di Padang. Setelah datang ke UNIP, setelah bekerja di Kalimantan itu, 1 tahun setelah itu saya menikah. Menikah adalah teman waktu di IPB juga, anak IPB juga, dan dia juga bekerja di kantor kehutanan waktu itu. Kemudian kami mempunyai 3 anak. Yang pertama itu Mayang, sekarang sudah menikah, bekerja di PUPR Jakarta, suaminya di Departemen Perdagangan RI di Jakarta juga. Anak yang kedua dia adalah Arif Randi Renaza, sekarang ditugaskan di Sorong, dia bekerja di BPJS Tenaga Kerja. Dan istrinya juga pegawai negeri sebagai perawat. Dan yang bungsu anak kami adalah Arif Andre Ronaza, dia bekerja di Menkumham di Jakarta, jadi tinggalnya di Jakarta. Yang merubah nasib saya sebetulnya adalah ketika panggilan undangan mahasiswa IPB, itu di tahun 1979. Yang mana sebelumnya tidak terpikirkan untuk pergi merantau ini. Karena dari awal masuk SMA tujuannya hanya satu, untuk kuliah di UNAN saja. Tetapi ketika undangan ini datang, itu semuanya merubah sikap. Saudara-saudara, terutama paman, mama kami bilang, dan datuk-datuk, itu mempersilahkan saya untuk memilih. Akhirnya saya memilih untuk ke IPB dengan konsekuensi tentu meninggalkan kampung, karena selama 19 tahun tidak pernah meninggalkan kampung itu di Payakumbuh sana. Akhirnya kami bersama teman-teman dari Sumatera Barat sekitar 25 orang waktu itu berangkatlah ke IPB,
ke Bogor dalam rangka sekolah itu melalui Pelabuhan Teluk Bayur. Jadi tidak dapat dirasakan perpisahan itu ya waktu itu ya. Karena sebagai orang Minang kita diminta untuk merantau. Tapi meninggalkan kampung ini berat sekali dengan tidak punya bekal merantau. Itu yang merubah nasib saya. Selama di IPB itu, kuliah di IPB juga tidak mudah. Karena 20% itu harus keluar dari IPB. Ini yang agak berat. Sehingga selama di IPB, waktu tidur saya hanya 4 jam sehari. Kemudian ketika di akhir semester 2 itu dinyatakan lulus dengan IP 2,9. Tapi ada belasnya di belakang. Jadi saya ketika ditanya kawan-kawan dulu, berapa IP? 2,9. Wah, langkah hebatnya 2,9. Padahal ada belasnya. Itu sama saja sebetulnya 2,2 itu. Jadi itu yang titik balik dalam perjalanan hidup saya. Dari tadinya akan dibesarkan di Payakumbuh atau di Padang saja paling tinggi, akhirnya merubah nasib itu. Kemudian tamat di IPB, tidak cukup di sana, saya juga tidak pulang ke kampung. Saya berangkat ke Kalimantan karena Kalimantan waktu itu menjanjikan uang banyak. Ya, sebagai perbandingan saya bekerja di konsultan itu waktu itu lebih kurang gajinya 500.000. Sementara ketika saya jadi dosen 3 tahun berikutnya itu gaji di sini hanya sekitar 64.000. Dan sejak itulah saya berhenti di Kalimantan dan melamar jadi dosen. Jadi pegawai negeri ini tahun 1988. Kemudian karena hukum saya sudah cukup, kemudian hasil timpak itu hukumnya bisa untuk mengejar profesor. Waktu itu saya termasuk yang berterima kasih sekali ini kepada Pak Profesor Indra Cahyadinata. Selaku dekan pertanian, dia waktu itu sangat membantu saya untuk mengejar memasukkan syarat terakhirnya jurnal itu. Jadi beliaulah yang secara maksimum sangat membantu saya. Tapi ini semua itulah qadarullah, seperti yang saya sampaikan itu. Saya hanya insya Allah ikhlas menjemput takdir saja. Tak banyak yang tahu di balik hari bahagia ini ada satu masa di kehidupan saya yang sangat hancur, sangat terpuruk. Saya mendorong gerobak di tengah hujan dan badai. Rasanya pendidikan adalah mimpi yang harus saya kubur. Lalu Bapak datang memotivasi saya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister. Di saat yang sama, uang 10.000 saja tidak ada di kantong saya. Lalu Bapak berkata, "Bangki batang tarandam rahmi, pendidikan pemutih tali kemiskinan." Hari ini saya berdiri sebagai dosen di Universitas Satya Tera Bhinneka di Sumatera Utara, mengucapkan selamat atas pengukuhan Profesor Bapak Irnat. Semoga Bapak selalu sehat, selalu diberkahi kehidupannya. Terima kasih Pak Irnat. Bapak bukan hanya seorang profesor, melainkan makna dari pendidikan itu sendiri. Selamat kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Irnat MSc atas pengukuhan guru besarnya. Semoga ilmu yang didapat berguna bagi dunia pendidikan, baik dari jurusan, fakultas, maupun universitas. Saya Suharyanto, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan guru besar Profesor Dr. Insinyur Irnat MSc. Capaian ini membanggakan bagi Fakultas Pertanian karena diharapkan dapat meningkatkan peran serta dan kontribusi Fakultas Pertanian terhadap kemajuan bidang pertanian di Provinsi Bengkulu dan di Indonesia pada umumnya. Sekali lagi, selamat atas pengukuhan guru besar Profesor Irnat.